Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Kar. Hari ini siapa yang tidak masuk seperti biasanya? Coba sekretaris. Oh, masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Ketua kelas seperti biasa silakan berdoa. Kita berdoa sebentar. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya absen nomor 19 seperti biasa memimpin menyanyikan lagu wajib. Terima kasih untuk Dita nomor 19. Nah, pada hari ini kita nanti akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu tema 8. Tentang lingkungan adalah sahabat kita. Temanya tetap, kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu apa? Mengenal lingkungan dan upaya pelestariannya, itu pada subtema. Tapi sebelum ini, baiklah kita ulas sebentar yang kemarin. Kemarin kita telah belajar pada subtema 2, yaitu perubahan lingkungan. Jadi lingkungan kita memungkinkan, bahkan pasti suatu saat akan berubah. Di musim penghujan perhatikan, hijau yoyo, di musim kemarau kering, bahkan mungkin juga sampai kekeringan seperti ini. Ini pengulas yang kemarin. Untuk mencegah ini semua kita lanjutkan pada pertemuan hari ini. Baik, fokus kita hari ini adalah ini, mengenal lingkungan dan upaya pelestariannya. Namun anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, ada hal-hal yang harus dicapai, yang harus kamu capai. Setelah melakukan pengamatan video, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian dapat 1. Mempresentasikan 3 syarat air yang layak digunakan untuk air minum dan memasak dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian mampu mempresentasikan kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian dengan benar. Yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu mempresentasikan kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman dengan benar. Yang keempat, kalian harus mampu memprediksi akibat air apabila tidak dijaga dengan kelestariannya. Oke, siap? Bagus, kita lanjut. Sekarang lihat gambar. Ayo mengamati. Perhatikan gambar ini dan gambar ini. Ya. Dari gambar ini, pertanyaan pertama, kegiatan apa yang sedang dilakukan pada gambar tersebut? Ya, siapa yang bisa? Anak ya, coba anak. Menanam pohon. Betul, menanam pohon. Menanam pohon. Yang lainnya? Ya, coba pojok belakang. Jadi apa? Menanam rumput. Aduh. Perhatikan masa yang menanam rumput. Menanamnya betul, tapi rumputnya yang kurang betul. Satu lagi yang pas. Coba Dita pernah? Oh ya, reboisasi, betul. Ini adalah reboisasi. Yang kedua, di mana dilaksanakan ini, penanaman ini? Banyak besar. Oh yang di depan rumah. Oh, di depan rumah boleh. Jadi, nah ini kelas. Di mana? Di belakang boleh. Di belakang rumah boleh, di depan rumah boleh. Satu lagi. Randy, ya. Di mana? Oh ya. Ditahan kandus. Betul. Jadi semuanya pintar-pintar. Ini penanaman bisa di depan rumah, di belakang rumah, di dekat rumah, bahkan di lahan yang tandus. Berikutnya yang ketiga. Apa dari tujuan penanaman ini? Ya, coba. Ya, ini agar hijau, boleh, agar lingkungan hijau. Yang lain, ada lagi. Nah, ini yang depan ini belum. Ayo kenapa no? Agar rindang, ya betul, agar rindang.
agar hijau, agar indah, boleh. Sehingga lingkungan tanpa hijau yoyo, seperti slogan Nganjuk hijau yoyo. Baik, terakhir apa manfaatnya dari semua ini, dari kegiatan reboisasi ini? Apa? Untuk mencegah longsor, boleh. Ada lagi? Oh ya, kita untuk mencegah banjir, boleh. Reboisasi bisa digunakan untuk menjaga lingkungan dari bencana, misalnya kekeringan, bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Secara umum kalian sudah pintar semua. Jadi kegiatan ini yaitu usaha pelestarian lingkungan. Kaitannya dengan reboisasi di dalam lahan yang rimbun, yang penuh tumbuhan, akar tanamannya besar, itu dapat menyimpan air. Kaitannya dengan bab berikutnya. Bab berikutnya kalian diminta untuk memprediksi, mempresentasikan tentang kualitas air. Baik, kita lanjutkan. Nah, membacanya silakan dibaca. Judulnya air untuk bulan sehari-hari. Ayo membaca, ya. Selanjutnya kita akan diskusi. Bacanya sebentar, diskusi. Perhatikan. Namun sebelumnya Pak Kera akan membacakan EKS dulu. Ini ketua kelas, silakan dibagi. Tentunya ayo berdiskusi. Simak tayangan berikut, diskusikan dengan kelompokmu, kerjakan RPP yang telah dibagikan. Semua sudah menerima ini? Yuk, sudah. Oh ya, baik. Langsung kerjakan, simak dulu ini. 1 kali tayangan, nggak boleh diulang. Oke? Dan video ini air hujan, air pegunungan, air tanah, langsung sambil mengerjakan karena waktunya terbatas. Sebagian melihat, sebagian mendikte, sebagian mengerjakan. Macam-macam air yang ada di sekitar kita ini. Yang sudah selesai langsung bisa maju nanti presentasi setelah video ini selesai. Dan video ini air hujan, air pegunungan, air tanah, langsung sambil mengerjakan karena waktunya terbatas. Sebagian melihat, sebagian mendikte, sebagian mengerjakan. Macam-macam air yang ada di sekitar kita ini. Yang sudah selesai langsung bisa maju nanti presentasi setelah video ini selesai. Percik air laut, kamu akan bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 9 percik air laut, kamu akan bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi di planet bumi ini
berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 O25 oC. Sejuk. F. Tidak meninggalkan endapan. 2. Syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup yodium. D. Derajat pH sama. Air antara 6,5-9,2. 3. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentery, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Baik, tayangan sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Ya bagus, ini kelompok 3 sudah selesai. Sudah dipresentasikan. Saya beri nilai 90 karena ada salah satu. Ini. Yuk, kelompok berikutnya yang sudah cukup maju. Ini saya akan di sini. Oh ya, ini dari kelompok 4. Ini betul semua saya nilai 100 untuk kelompok 4. Terus berikutnya silakan maju yang sudah. Ini aku cepat. Kelompok 2 nilainya juga 100. Ini saya kasih. Yang terakhir kelompok 1 nilainya hanya 80 karena 2 soal tidak sempurna. Ini 2 soal tidak sempurna jawabannya. Baik, setelah kita berdiskusi, sekarang kita merefleksi. Hari ini apa yang telah kita pelajari? Coba, ayo ketua kelas. Betul. Oh ya, jadi kita akan menjaga lingkungan agar air tetap terjaga. Bagus, kita lanjutkan terakhir. Terakhir yaitu tugas bersama orang tuamu. Renungkan bersama orang tuamu ya nanti. Sampai di rumah, kamu teliti air di rumahmu. Apa yang untuk mandi, apa yang untuk makan, apa yang untuk masak, apa yang digunakan untuk menyiram tanaman. Setelah itu, kamu catat, besok kamu ceritakan di depan kelas. Ya, saya kira sekian anak-anak. Ada yang bertanya? Sebelum akan akhiri? Bagaimana? Tidak ada? Jelas? Jelas, alhamdulillah. Baik, bila ada kata yang kurang berkenan, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Kita sambung besok pada jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.